20 siswa, baik saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi Muhammadin Nabi yang Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk kelas MIPA 1, pokok bahasan pagi ini adalah gaya antar molekul sebagai kelanjutan dari ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen, ikatan ionik, kemudian kovalen rangkap tunggal, rangkap 2, rangkap 3, kovalen polar dan non-polar, kemudian dilanjutkan molekul, dan teori VSEPR. Jadi ini adalah kesimpulan dari kesemua materi tadi. Kita langsung saja. Jadi untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan perbedaan gaya antar molekul, yaitu gaya van der Waals, gaya Röntgen, dan ikatan hidrogen. Langsung aja kita mulai. Senyawa kovalen tersusun atas molekul-molekul yang saling berinteraksi, boleh, berantaraksi juga boleh satu sama lain. Antaraksi atau interaksi antar molekul kovalen disebut sebagai gaya van der Waals, di mana gaya van der Waals itu berdasarkan kekuatannya nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gaya London atau gaya dispersi. Gaya London ditemukan oleh Pak Fritz London. Yang kedua adalah antaraksi atau interaksi dipol dengan dipol. Nanti ada perbedaan nanti untuk gaya London itu pada senyawa kovalen apa, interaksi dipol-dipol kovalen apa, nanti penjelasan di bawah. Yang ketiga adalah ikatan hidrogen. Oke, kita buka yang pertama. Gaya London atau gaya dispersi. Nah, di kita tadi kelihatan ya. Antaraksi atau interaksi yang terjadi antar molekul non-polar. Nah, ini loh. Ini jadi terlalu ingat-ingat. Jadi untuk gaya London atau gaya dispersi itu terjadi pada senyawa kovalen non-polar. Kemarin ciri senyawa kovalen non-polar apa? Bentuk molekulnya simetris. Ya. Yang pertama simetris. Kemudian atom pusatnya tidak punya PEB. Tidak punya pasangan elektron bebas. Kemudian gaya tariknya elektronnya itu sama dengan 0 atau momen dipolnya ya. Momen dipol itu sama dengan 0. Itu ciri dari senyawa kovalen non-polar. Silahkan dilihat gambaran bawahnya itu penjelasannya. Ini. Satu molekul, ya, satu molekul atau molekul tunggal, itu sebaran elektronnya itu akan merata. Ya, seperti awan elektronnya merata. Di kiri dan di kanan bentuknya elips seperti ini penggambarannya. Ya, rata. Tetapi bila molekul tunggal ini ketemu dengan molekul tetangganya atau molekul lain, maka sebaran elektron itu akan mulai berubah. Karena apa? Mereka kalau terjadi saling berdekatan seperti ini, akan terjadi distorsi. Ya, distorsi itu perubahan. Di mana tadi sebaran awan elektronnya yang merata tadi, sekarang sudah mulai bergeser. Ya. Ujung-ujung dari molekul itu akan saling berdekatan, sehingga menimbulkan gaya, ya, menimbulkan gaya tarik elektron. Contoh yang sebelah kiri ini ya. Yang menarik elektron, maka dia akan menjadi dipol negatif. Yang menarik ya. Yang menarik menjadi dipol negatif. Nih. Yang ditarik menjadi dipol positif. Ya. Yang ditarik menjadi dipol positif. Sehingga kalau tadi bentuknya itu elips, sekarang sudah menjadi bentuk elips yang salah satu ujungnya lancip. Apa bedanya? Yang ujungnya lancip, ya, yang ujungnya lancip itu berarti elektronnya yang ditarik. Tetapi kalau yang ujungnya tumbuh seperti ini, dia yang menarik elektron dari molekul tetangganya itu. Karena apa terjadi awan elektronnya? Penggambarannya seperti ini. Kalau kalian pas sendiri,
anteng. Tapi begitu kamu ketemu temanmu satu saja, nah, keantenganmu itu, kenapa? Kamu akan terkena distorsi dari temanmu itu. Entah kamu yang mempengaruhi atau temanmu yang mempengaruhi. Gaya London atau gaya dispersi bergantung pada ukuran molekul. Jadi semakin besar ukuran molekulnya, gaya dispersi atau gaya Londonnya juga semakin besar. Hal ini akan mempengaruhi namanya polarisasi tadi, penyebaran muatan atau imbas molekul, yaitu besarnya ukuran respon awan elektron di sekitar atom. Sehingga tadi ada yang muncul yang lancip dan ada muncul yang tumpul, itu polarisabilitas atau imbas molekul. Kekuatan gaya dispersi juga dipengaruhi oleh wujud zat pada kondisi tertentu, sehingga akan berpengaruh pada titik didihnya. Jadi meskipun dia itu wujudnya gas atau cair, ya, senyawa kovalent itu akan mempunyai titik didih berbeda-beda. Yang berikutnya adalah luas permukaan molekul juga berpengaruh terhadap kekuatan gaya dispersi. Semakin luas permukaannya, otomatis semakin besar molekulnya kan, maka semakin kuat gaya dispersi antar molekulnya. Nah, demikian juga akan berpengaruh dengan ini, massa dan rumus. Maksudnya enter. Nanti kita kenalkan di semester 2. Massa molekul relatif. Tiap-tiap atom itu berbeda nanti. Nah, nanti jumlah M-nya sama, tapi kalau besar molekulnya berbeda, maka titik didihnya nanti juga akan berbeda, berpengaruh. Pengaruhnya apa? Ini akan mempengaruhi molekul yang bentuknya memanjang, memiliki gaya dispersi yang lebih kuat daripada bentuk molekul yang lebih lemah. Ada lebih jelas lagi. Pada gaya dispersi atau London terjadi adanya gaya tarik-menarik antara dipol sesaat. Maksudnya apa tadi? Tadi saat di gambar depan, ya, saat molekul sendirian, kan gambarnya seperti ini kan, elektronnya, awan elektronnya ada di ujung seperti ini. Ya. Barang elektronnya rata. Belum ada dipolnya. Dipol itu belum ada. Tadi kan begitu ketemu temannya, ya kan, begitu ketemu temannya, yang tadinya itu sebaran elektron rata, maka karena adanya sesaat, imbas sesaat, maka yang menarik nanti menjadi dipol negatif, yang ditarik menjadi dipol positif. Otomatis yang ini lawannya, otomatis tidak lawannya. Ini yang dimaksud sebagai dipol sesaat, dipol terimbas yang berdekatan. Tetapi jika dua molekul ini menjauh ya, maka dipol sesaat itu akan hilang, namanya itu tidak sesaat. Jadi timbul sesaat. Kalau menjauh partikelnya ini, maka dipol sesaat itu atau dipol terimbas itu akan hilang. Dengan elektron merata. Nah, itu terjadi pada siapa? Gas hidrogen, gas metana, dan gas-gas mulia golongan 8A. Siapa? Helium, neon, argon, krypton, radon, dan xenon itu ya. Oke, gambarannya silakan dilihat di sini. Ini molekul yang tidak memiliki dipol, ini sama dengan ini. Ya, ini juga belum, karena belum berdekatan, nggak ada imbas. Begitu saling berdekatan, imbasnya dipol sesaatnya baru muncul. Ya, seperti ini. Kita lanjut. Terus apa saja yang mempengaruhi kekuatan gaya London atau gaya dispersi tadi? Satu, ya, kesimpulan dari yang banyak tadi, pengaruh jumlah awan elektron. Semakin banyak awan elektronnya, maka gaya tarik molekul dipol sesaat atau terimbas tadi juga semakin besar.
Akibatnya ikatannya semakin kuat. Yang kedua, pengaruh bentuk molekul. Semakin banyak jumlah cabang gaya elemennya, seperti ini kan partikel, ya, ini partikel kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan saling terjadi seperti interaksi kan, ya kan, saling terjadi interaksi. Jadi semakin banyak cabangnya seperti ini, ya, maka gaya elemennya semakin lemah. Gaya elemennya semakin lemah dan menyebabkan titik-titiknya semakin kecil. Ya, titik-titiknya semakin kecil, otomatis mudah menguap, mudah mendidih. Itu maksudnya. Yang kedua, ikatan antar molekul kovalen, yaitu antar aksi dipol-dipol. Bedanya apa dengan gaya London tadi? Nih, bedanya di sini. Antar aksi atau interaksi dipol-dipol adalah gaya tarik menarik antar molekul polar. Kalau tadi non polar, sekarang polar. Kemarin waktu penjelasan senyawa polar, cirinya apa? Punya PEB pada atom pusatnya. Akibat punya PEB, maka bentuk molekulnya tidak simetris. Akibatnya juga apa? Gaya tarik menarik momen dipolnya tidak sama dengan 0. Momen dipolnya tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kalau pada gaya London atau disperse tadi itu dipolnya sesaat, saat berdekatan saja, maka untuk antar aksi atau interaksi dipol-dipol yang polar ini, dipolnya akan permanen. Ya, akan permanen ya, tidak ya, permanen. Jadi lebih kuat kalau permanen. Dipol-dipol dari molekul yang berdekatan mengarah sedemikian rupa sehingga bagian-bagian yang bermuatan positif parsial, ya, bermuatan positif parsial, artinya siapa? Ya, dipol positif tadi akan saling berdekatan dengan muatan negatif parsial. Ini ya, dipol ini yang momen negatif ini, momen dipol negatif. Akibat gaya tarik menarik ini, maka dipol-dipol permanen lebih kuat daripada gaya London. Jelas ya? Jadi antar aksi dipol-dipol lebih kuat daripada gaya London atau gaya dispersi. Penggambarannya seperti ini. Ini saya punya molekul CH3Cl, kloroform, bahasanya kimia. Kloroform digunakan untuk pembiusan saat mau operasi. Senyawanya adalah C sebagai atom pusat mengikat 1 atom H dan 3 atom Cl. Di mana C elektron valensnya 4, H1, Cl7 otomatis akan tertarik ke arah Cl karena Cl-nya 7 kan elektronnya. Sehingga Cl menjadi dipol negatif, dipol negatif, dipol negatif. Kemudian C-nya menjadi dipol positif karena elektron tertarik. Ya. Kemudian pada CH3Cl yang lain, kloroform yang lain, ini juga sama. Nah, kalau dua molekul ini saling berdekatan, maka ya, dipol negatif dari Cl akan terjadi interaksi dipol permanen dengan C atau dipol positif dari molekul tetangganya. Nah, ini gambarnya kelebihannya. Yang dekat aja kok ini kan ada dekat kan ini. Kok ngambil yang jauh, perbaikinya. Jadi dipol-dipolnya ambil yang dekat saja, Cl dengan C. Inilah dipol permanen pada gaya dipol-dipol. Ya, ikatan lebih kuat. Di dalam CHCl3 itu terjadi ikatan kovalen. Ini ikatan kovalen ya, 1, 2, 3, 4 ikatan kovalen. Tetapi kalau dengan yang tetangganya, molekul yang lain, bukan kovalen lagi, tapi siapa? Gaya
antar dipol-dipol, interaksi dipol-dipol. Oke, gambaran berikutnya seperti ini. Silakan dilihat ya. Ini saat belum ketemu temannya seperti ini, saat belum ketemu temannya netral. Ya, setelah ketemu dengan molekul yang lain, barulah muncul siapa? Dipol permanennya tadi. Nah, ini digambarkan kalau banyak molekul, dipol permanennya muncul, tadi disebut sedemikian rupa. Nah, seperti ini makanya yang negatif akan berinteraksi dengan yang positif. Perhatikan di sini ada satu gambar yang salah. Ya. Ada satu gambar yang salah. Mana? Ini. Ini gambaran yang tidak tepat seperti ini. Ya. Kenapa tadi disebutkan sedemikian rupa sehingga dipol positif akan berdekatan dengan dipol negatif. Kenyataannya gambar dari buku ini nggak sama. Ini kan ada dua kan? Ini nggak benar ini. Kenapa? Karena negatif dengan negatif pasti akan tolak menolak, menjauh ini malah ini. Bukan mendekat malah menjauh. Kalau tolak menolak ini sudah. Nah, jadi contoh ini salah ya. Yang benar contoh yang ini. Positif dengan negatif, positif dengan negatif, positif dengan negatif. Ya. Oke, ketahuan salahnya ya. Ini contoh salah yang seperti ini, yang contoh benar yang ini. Ya, ini contoh salah. Dipol tersusun tidak teratur dalam wujud cair. Ya, dalam wujud cairnya. Ini gambaran berikutnya yang memperjelas dari gambar yang kedua. Ya. Ikatan antar molekul yang memiliki dipol dan molekul yang tidak memiliki dipol. Ini contohnya seperti ini. Ya. Molekul yang punya dipol negatif dan positif bila mendekati molekul yang tidak mempunyai dipol, yang tidak mempunyai dipol ini nanti akan terinduksi, terpengaruh, ya, terpengaruh. Sehingga yang tadinya dia tidak punya dipol akan menjadi seperti ini. Otomatis kalau yang mendekat positif, yang ini muncul dipol negatif, lawannya dipol positif. Namanya dipol sesaat untuk yang ini. Nah, gambarannya seperti ini. Gambarannya seperti ini. Jadi kalau kalian berteman, ya, kalau kalian berteman, setiap teman itu akan saling mempengaruhi. Saling akan mempengaruhi. Entah itu sifat baik, entah sifat jelek. Ya. Jadi tolong hati-hati betul kalau ketemu temanmu yang punya sifat kurang bagus, ini bisa mempengaruhi seperti ini, akan mungkin dipol sesaat. Kamu akan diinduksi, dipengaruhi. Kalau pengaruhnya baik ya bagus, tapi kalau pengaruhnya jelek, otomatis takut jelek. Tuh, penggambaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ikatan hidrogen. Nah, nanti kalau ketemu ikatan hidrogen, yang sering kali muncul di buku-buku itu ada seperti ini. Atom H ketemu atom FON. Kalau H ketemu F menjadi asam fluorida HF, H ketemu O menjadi air H2O, H ketemu N jadi NH3 amonia. Ya, seperti ini. Jadi pada ikatan hidrogen seringkali pokok bahasanya karena ini ketiganya kuat ya ini pokoknya di sini inti dari ikatan hidrogen. Meskipun ada yang lain tapi lebih lemah. Apa yang menyebabkan ini? Karena adanya elektron bebas pada atom N, atom O, dan atom F ini. Akibatnya apa? Terjadi antar molekul polar yang mengandung gugus OH, NH, dan FH. Bagaimana gambarnya ikatan hidrogen itu? Nah, seperti itu. Jadi di dalam air, ya, molekul air itu digambarkan yang oksigen warna merah, yang hidrogen warna putih. Jadi seperti ini. Kan dalam air, oksigennya punya 2 PEB kan? Maka oksigennya ini akan menjadi dipol negatif karena menarik elektron H, sehingga H menjadi dipol positif. Nah, antara dipol negatif
akan terjadi ikatan hidrogen dengan dipol positif dari atom H molekul air yang lain. Dan sebarannya seperti ini. H ketemu O ketemu H, O ketemu H spin. Ini akan menyebar. Ya, sangat banyak kali air itu terjadi ikatan hidrogen itu pada air. Kalau pada HF seperti ini, antara H dengan L itu ikatan kovalen, tetapi antara HF1 dengan HF lain barulah muncul ikatan hidrogen. Nih, ikatan hidrogen ya. Dan ikatan hidrogen, ikatan Van der Waals tadi, Air London selalu digambarkan sebagai titik-titik. Kenapa kok titik-titik? Karena ikatannya nggak kuat. Ya, karena ikatannya nggak kuat. Lebih kuat ini ikatan kovalen ini. Itu daripada HF. Kalau pada NH3, berarti akan terjadi ikatan hidrogen antara siapa? N yang punya PEB dengan H dari atom amonia yang lain. Ini bisa terserah nih, berapa jumlah molekulnya banyak, ya silahkan digambar. Yang pasti, antara N dengan H itu ada ikatan hidrogennya. Pada ikatan hidrogen terjadi perbedaan temperatur yang sangat besar dan ikatan yang sangat polar di antara molekul-molekulnya. Akibat perbedaan temperatur yang besar itu menyebabkan tingginya titik didihnya. Sehingga air penggambarannya adalah untuk mendidih, tapi ya tergantung juga ketinggiannya, mdpl-nya, ya. Tapi rata-rata dalam suhu standar itu adalah 100 derajat Celcius pada kondisi normal. Satu atmosfer ya tekanannya ya, kemudian suhunya 25 derajat Celcius, ya, itu 100 derajat Celcius untuk mendidihnya. Nih, gambaran ikatan hidrogen yang lain. Ya, terjadi antara oksigen yang punya PB dengan H dari atom air yang lain. Kalau mau lebih tinggi lagi pemahamannya, silahkan dilihat di sini. N dengan H ikatan kovalen, tetapi H dengan N dari unsur yang lain ikatan hidrogen. N dengan H ikatan kovalen, tetapi H dengan oksigen dari unsur yang lain terjadi ikatan hidrogen. O dengan H ikatan kovalen, tetapi H dengan N dari unsur senyawa lain akan menjadi ikatan hidrogen. Itulah pemahaman dari ikatan hidrogennya. Lalu kesimpulannya di sini, ternyata dari ketiga gaya tadi mengarah kepada gaya Van der Waals akan berpengaruh pada titik didihnya. Titik didih senyawa adalah suhu pada saat molekul zat cair ya, mulai berubah menjadi gas. Untuk kedua senyawa yang memiliki MR yang sama, fungsi yang sama, berarti depan ya, memiliki MR yang sama, titik didihnya belum tentu sama. Hal ini dipengaruhi oleh pertama, luas permukaannya, kemudian polarisabilitasnya tadi, penyebaran elektronnya tadi, muncul dipol negatif dan positif tadi ya. Semakin luas permukaan molekul dan polarisabilitas atomnya, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Berikutnya, gaya Van der Waals juga akan berpengaruh pada titik leleh. Untuk titik leleh itu terjadi pada zat padat. Nih, titik leleh adalah suhu pada saat zat padat berubah menjadi zat cair, fasa cair. Jadi kalau untuk titik didih dari cair ke gas, kalau titik leleh dari padat ke cair. Untuk senyawa kovalen dengan berat molekul yang relatif sama, berarti MR sama ya, MR ya, besar titik lelehnya bergantung pada gaya antar molekulnya. Gaya antar molekul apa saja? Yang tinggal dipilih tadi. Apakah gaya London atau dispersi? Yang kedua, gaya antar aksi dipol-dipol. Yang ketiga, ikatan hidrogen. Kesimpulannya dari ketiga gaya Van der Waals tadi, yang paling kuat adalah ikatan hidrogen. Yang paling kuat pertama. Yang paling kuat kedua adalah antar aksi atau interaksi dipol-dipol. Yang paling lemah adalah gaya London.
atau gaya dispersi. Sudah nih ya, sama dengan tadi kesimpulannya. Nih, kemarin ada yang tanya di kelas MIPA 3. Pak, kenapa kok bentuknya dari elit jadi lonjong seperti ini? Jadi lonjong seperti ini. Tadi Ridwan sudah dijelaskan siapa? Hubungannya dengan awan elektron yang rata atau tidak rata. Ya. Kalau awan elektronnya terdistribusi secara rata seperti ini atau sama, karena apa? Karena belum ada pengaruh dari molekul yang lain. Bentuknya seperti ini. Nah, jika dia ketemu dengan temannya ya, molekul yang lain maksudnya, maka akan timbul apa? Elektron yang tadi distribusinya sama akan terjadi distorsi ya, tadi distorsi ya, sehingga elektron yang terdistribusi tidak rata ya, yang menarik elektron tetangganya menjadi dipol negatif ya, dipol negatif, yang ditarik menjadi dipol positif ya, menjadi dipol positif. Jadi kalau digambarkan ini kan ini negatif kan, berarti nanti ketemunya ya, gambarnya adalah seperti ini. Ini yang tumpul, ini yang lancip. Otomatis di sini sama dipol positif, ini jadi dipol negatif. Nah, di sinilah ada gaya. Ya, seperti itu. Kenapa? Dua molekul ketemu menyebabkan elektron terdistribusi tidak merata. Gaya van der Waals pada lipid, ya, lipid itu bahasa lain dari lemak. Jadi kalau nanti bicarakan senyawa organik dari makhluk hidup, lipid itu bahasa lain dari lemak dengan rantai hidrokarbon yang panjang. Ya, nanti kita kenal namanya alkana, alkena, alkuna. Nanti kalian kenal waktu kelas 2 semester 3 nanti. Membantu dalam menstabilkan bilayer, struktur bilayer. B itu artinya dua, layer itu artinya lapisan, ya, dua lapisan. Dan misel, maksudnya seperti ini, dua lapisan itu. Kalau air ketemu sama minyak, itu kan nggak mau nyampur kan, airnya di bawah, minyaknya di atas, itu berarti struktur bilayer. Ya, bagaimana caranya supaya bilayer itu hilang atau mencampur? Gampang, tambahkan saja sabun. Sabun berfungsi sebagai emulgator, sebagai zat yang mencampurkan dua larutan yang tidak mau mencampur. Ya. Misel itulah bagian-bagian dari partikel yang memisah, ya, yang memisah. Contohnya kalau kalian mencuci baju kotor itu berarti lemak. Ya kan? Kalau bajunya dicuci sama air tok, direndam sama air tok, enggak banyak efeknya. Ya. Begitu ditambah sabun, maka lemak tadi atau lipid tadi itu akan larut dalam air. Dan silakan dilihat, begitu mesin cuci ini berputar, karena ada campurannya siapa tadi? Air, kotoran dari pakaian, dan sabun, maka airnya lama-lama akan jadi keruh. Keruh itu adalah misel atau kotoran yang lepas dari baju kalian. Penggambaran dari molekul van der Waals tadi. Ya. Ada molekul non-polar, ada siapa tadi? Hyaluron atau dispersi. Kemudian molekul polar pada siapa? Antar aksi atau interaksi dipol-dipol. Gitu kan ya. Tuh. Jadi kedua senyawa itu sesama molekul non-polar namanya gaya London, sesama molekul polar antar aksi dipol-dipol. Ya. Kalau kedua senyawa ini bertemu, maka akan terjadi gaya van der Waals. Terjadi saling tarik-menarik, saling interaksi. Saling tarik-menarik, saling interaksi.
Nah, ini penggambarannya kurang pas lagi. Harusnya kalau negatif, ketemunya ya positif. Ya. Jadi usahakan gambarnya itu ya yang tepat ya harusnya. Jadi negatifnya dijauhkan aja di sini. Jadi biar pemahamannya itu pas. Jadi kalau negatif dengan negatif otomatis kan akan tolak menolak kan ya. Kali kan gambarnya kan tarik menarik. Tarik menarik berarti harus positif sama negatif. Gitu ya. Ini gambar koreksi dari saya. Buku aja masih salah. Oke. Efek hidrofobik. Apa itu maksud efek hidrofobik itu? Hidro artinya air, fobik artinya takut. Jadi efek takut terhadap air. Maksudnya tidak mau larut dalam air, itu hidrofobik. Ya. Siapa? Lemak. Lemak ya. Kalau coba kalau kalian lemak ya, contoh lemak adalah minyak goreng gitu ya. Minyak rambut itu coba kalau kena air. Mau larut nggak mau kan? Atau masakan rendang kan ada lemaknya. Tapi kalau ketemu air kan nggak bersih-bersih. Karena apa? Terjadi efek hidrofobik. Tidak mau larut dalam air. Nah, supaya larut dalam air, makanya kan pakai apa? Pencuci piring, entah mereknya terserah. Tapi kandungan utamanya adalah dia sabun, ya, sebagai emulgator yang bisa mencampurkan antara air sama lemak itu. Oke. Nah, bila diukur berapa energi untuk memutuskan sebuah ikatan, ya, pada siapa? Yang pertama, ikatan atau gaya van der Waals. Kemudian ikatan dipol-dipol. Ini bukan gaya van der Waals ya. Tadi katanya gaya van der Waals ada 3, ya. Ini harusnya bukan yang gaya van der Waals, tapi siapa? Gaya London harusnya yang lebih tepat itu. Atau dispersi. Enggak konsisten ya, enggak konsisten. Kalau gaya van der Waals yang 3, jangan disebut di sini. Langsung aja gaya London, ikatan dipol-dipol, dan gaya hidrogen. Ternyata dari ketiga ini, gaya London itu energi ikatannya itu paling kecil, kurang dari 100. Ya kan? Diikuti oleh ikatan dipol-dipol, kemudian dari ikatan hidrogen. Silakan dilihat ini, ikatan kovalen CC saja itu sudah lebih dari 300 kilojul per mol. Kemudian untuk memutuskan ikatan C dengan O itu hampir 390. Ya. Kemudian untuk memutuskan ikatan C dengan H itu sudah 398 mendekati 400 ya kekuatannya. Nah, yang paling kuat ya ikatan ionik. Jadi makanya ikatan ionik itu ikatan yang paling kuat. Karena apa? Untuk memutuskan ikatannya butuh energi yang besar lebih dari 400 kilojul per mol. Ya. Inilah tampilan dari set terakhir. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan untuk 10 MIPA 1. Silakan. Sambil mengingatkan yang belum absen 10 orang. 32 partisipan yang menulis di chatnya baru 22 orang. Silakan yang belum menulis di chat nama lengkapnya siapa untuk absensi. Kemudian kalau ada pertanyaan saya tunggu. Saya Pak tanya Pak. Silakan. Kalau memisahkan itu berarti sama aja Pak berarti. Memisahkan. Ya. Oke. Memisahkan di sini artinya terjadi pemutusan ikatannya. Ya. Ikatannya terjadi putus. Putusnya bagaimana? Contoh ya. Contoh. Saat kita merebus air kan posisi cair menjadi gas. Ya kan? H2O. Ya. H2O. Ini masih utuh ya. Satu cair. Nah, saat dipanaskan, ya, saat dipanaskan, H2O cair ini akan jadi H2O gas. Ya. H2O di sini yang pertama cair, berarti kan dia berikatan H2O1 dengan H2O yang lain, banyak sekali. Itu terjadi ada ikatan hidrogen tadi ya. Begitu dipanaskan,
maka yang tadinya dia adalah berkumpul dengan teman-temannya, dia akan menguap. Ya, ikatan hidrogennya putus. Sehingga dari bentuk cair, jadilah bentuk gas. Ya. Sama dengan seperti ini. Contoh tadi ya, H2, ikatan hidrogen kan siapa? HF, H2O, NH3, gitu kan ya. Saat dipanaskan, antara HF itu ada ikatan kovalen. Ya, HF ada ikatan kovalen seperti ini. HF itu ikatan kovalen ya, ini kovalen. Kalau dipanaskan, ya, nanti H ini akan putus, ini akan putus ikatanya. Menjadi siapa? Gas hidrogen sama gas klor. Tiga molekul akan memisah menjadi gas. Dia satu senyawa, namanya senyawa asam fluorida. Ya, kalau putus ikatannya ini akan membentuk siapa? Gas hidrogen sama gas fluor. Ya, seperti itu. Silakan, ada lagi? Oke, 30. Alhamdulillah sudah 30 yang absen. Kurang 1. Kurang 1. 32 kan termasuk saya. Silakan, ada pertanyaan? Mungkin belum ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, nanti insya Allah ini saya bagi PPT-nya sama videonya saya bagi, dipelajari ulang. Kalau masih ada keraguan, ketidakpahaman, tanya boleh langsung. Lewat email boleh, lewat elemen boleh, lewat WA boleh. Oke? Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya tunggu. Belum? Belum ada. Oke, belum ada. Baik, untuk menghemat waktu, demikianlah pemaparan penjelasan materi dari ikatan atau gaya van der Waals. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya kiri ihsan siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silakan belajar lagi di novel yang lain.